Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah, memahami materi Al-Quran, sertakan harapan kepada Allah. Semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Kita sampai pada telaah surat Al-Hasyr ayat 16 kembali ini. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamathalis syaitani idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Fakana aqibatuhuma annahuma fin nari khalidaini fiha wa dzalika jazaa'ul zalimin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wa la takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah humul faizun. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amsalun nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Sebelumnya hadirin rahimakumullah, disebutkan tentang akibat perbuatan orang-orang yang menentang para nabi, terkhusus Nabiullah akhir zaman. Apa bahan penentangannya? Yaitu ajaran al-Islam yang dibawa Rasulullah Muhammad SAW, yang diterangkan di dalam kitab yang namanya Al-Quran. Dan Al-Quran itu standar atau standarisasi sebuah tindak perbuatan itu bernilai kepatuhan ibadah atau sekedar adat kebiasaan. Ini ya. Sehingga ayat 15 ini, kamatsalil ladzina min qablihim, seperti halnya orang-orang sebelum mereka. Sebelum mereka itu siapa? Ya orang-orang yang menentang nabi-nabi sebelum Rasulullah Muhammad. Maka nasibnya juga sama kalau kita meniti jalan yang sama. Jalan itu namanya Islam. Makanya syiratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan hidup yang dititi orang-orang yang telah Kau beri nikmat kepada mereka. Jadi menjalani Islam itu loh nikmat. Jadi tidak usah diminta ya, apalagi nanti kesudahannya itu nikmat abadi saat kita bersuah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ya. Wa bala amrihim dzaqu, mereka merasakan, sama-sama merasakan. Nah, ketika kita menjalani Islam, kita rasakan Islam itu. Seperti halnya kita tidak menjalani al-Islam, kita rasakan akibat dari penentangannya tadi. Ya, makanya disebut zauk, ada unsur rasa. Ya, nah, makanya kita ini disuruh merasakan pola hubungan kita dengan Allah, yaitu pola ketaatan. Saat kita menghadap Allah, itulah kita bercermin kepada Allah. Ini dalam bahasa Rasulullah, al-mu'minu mir'atul mu'min. Allah itu cermin orang beriman. Ya, saat kita menghadap yang maha
kita kecil, masalah-masalah yang kita hadapi itu kecil. Justru masalah menjadi besar saat kita tidak melewati jalan nikmat itu tadi. Itu ya, mana yang besar? Dampak dari hamba Allah atau dihukum oleh Allah itu sendiri. Nah, ini kita diajak mendalami makna-makna kedalaman, dijauhkan dari Allah. Ya, itu sebetulnya kita sudah merasakan keterpurukan. Ya, orientasi kita kan tidak diazab, padahal azab itu akibat dari pilihan yang salah. Islam dipilihkan itu pilihan Allah kok. Kita masih mengajukan alternatif pilihan di luar pilihan Allah. Itu ya, makanya ada ayat innallaha la yughayyiru, Allah tidak pernah merubah ya nikmat an'amaha ala qaumin. Yang nikmat itu Allah berikan kepada kaum. Nikmat apa ini? Kamu tidak usah bikin jalan. Ini startnya ada, finish. Nah, perjalanan start dimulai jadi muslim, nanti berakhirnya harus muslim. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini ya. Nah, kalau kita memilih bukan yang Allah pilihkan, saat itulah kita merasakan azab. Sebelumnya kan disebutkan itu ya, mereka itu kau mengira bersatu ya, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kau kira mereka orang-orang kafir itu bersatu menghadapi kamu, hatinya bercerai-berai. Jadi mereka itu saling bermungsuhan. Ba'suhum bainahum syadid. Pertikaian internal mereka itu jauh lebih sengit daripada mereka bersatu memungsuhi kamu. Ya, la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Kamu jauh lebih ditakuti dalam hati mereka melebihi Allah. Dzalika bi annahum qaumul la yafqahun, karena mereka itu tidak memahami masalah itu secara dalam. Nah, makanya ayat kemarin, ayat 16, setan itu mengatakan apa? Inni akhafullah, aku takut Allah. Lu selama ini lu mati, perasaan takutnya mati. Ketika diusir, fakhruj in fa innaka rajim, keluar kamu, kau terkutuk. Ya. Jadi dipecat jadi hamba Allah. Loh, kamu tidak takut dipecat? Selama ini sudah dipecat jadi hamba kok. Maka ketika Allah ya menghukum, ditakuti. Nah, kita makanya hadirin, ini fakta-fakta alamiah. Air yang sama, tempat yang sama, waktu yang bersamaan. Air itu yang menyelamatkan orang-orang beriman. Air itu yang menenggelamkan Fir'aun, ya, yang siap menang. Api yang sama itu yang membakar Ibrahim. Tapi kenapa Nabi Ibrahim kok justru masih dalam kondisi hidup? Siapa yang menghentikan daya bekerjanya api? Ya, daya laut bisa menyatu kembali. Jadi kita renungkan itu. Alam ini hanya sebab. Kamu jangan takut sebab, takutlah yang menyebabkan sebab. Dan Allah tidak terkait, tidak terikat tindakan Allah itu dengan hukum sebab akibat. Itu yang melarang kita, itu yang merintah kita. Itu ya. Nah, ayat 16 ini, inna khafullah rabbal alamin, aku takut kepada Allah. Allah itu pencipta segalanya. Loh, kamu selama ini tidak diakui jadi hamba Allah, kan sedih itu gimana? Sedihnya saat apa? Disakiti. Nah, itu ya. Nah, maka fakana aqibatuhuma, maka ya akibat keduanya manusia yang diseret iblis sehingga meninggalkan ajaran Islam, dikasih motivasi keberhasilan semu jangka pendek, lupa saat kita tidak melewati jalan Islam itu sebetulnya apa? Melewati jalan celaka. Itu ya, melewati jalan celaka.
nanti akan tambah kita tercekam dengan ketakutan-ketakutan, padahal yang ditakuti belum terjadi. Apalagi kalau terjadi tambah bersedih hati kan. Banyak manusia itu ditakutkan hal-hal yang belum terjadi. Ketika terjadi cemas malahan. Ini orang Muslim itu tenang. Kenapa? Dia meniti jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Setatnya sebagai seorang muslim syahadat, seharusnya kematian itu berakhir dengan syahadat. Kembali kepada ini. Maka akibat penggoda maupun yang terseret dengan godaan, itu ya, yang membimbing menuju neraka dengan yang dibimbing setan menuju neraka, akibatnya sama, annahuma finnar, bahwa keduanya itu berakhir pada finish di dalam neraka. Dan tidak ada alasan, saya kan digoda iblis. Kenapa kamu digoda iblis? Jalan untuk tidak digoda ditunjukkan oleh Allah. Jangan kita berkhayal iblis tiap hari goda. Itu ya, maksud tiap hari goda. Kalau kita sudah masuk jebakannya, tidak usah digoda. Bisa dipahami ini. Iblis itu tidak punya kuasa. Itu ya, maka nali alaikum bin sultan. Aku tidak punya hak kekuasaan atas kamu, menyesatkan itu tidak punya, hanya merayu. Itu ya. Jadi maka nali alaikum min sultan illa anta autukum, tidak lain aku hanyalah mengajak kamu. Fastajabtum li, kemudian ajakanku kau penuhi. Fala talumuni, jangan kau salahkan aku, walumu anfusakum, salahkan dirimu sendiri. Standar untuk tidak masuk jebakannya sudah ditunjukkan kok. Itu ya. Makanya disebut innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh jelas. Itu ya, musuh jelas. Abana yubinu mubinun. Itu apa? Setan itu menjelaskan. Bagaimana tidak jelas? Wah, itu dituangkan dalam bentuk hal yang serba berbeda. Larangan Allah itu perintah Allah. Larangan Allah itu perintah setan. Perintah setan itu larangan Allah. Kan enak memahami. Itu ya. Maka akibat keduanya di dalam neraka kholidaini. Kholid itu pelaku. Orang yang menjalani kekekalan fiha, di dalam neraka. Di dunia saja sudah dibuktikan, merasa tidak tenang hidupnya, harus menyulut api pertempuran. Kullama auqadu naron lil harbi, setiap kali mereka menyulut api pertempuran peperangan, atfa Allah yang akan memadamkan itu. Mari kita buktikan perjalanan secara umat manusia, mulai perang klasik sampai perang modern hari ini, sopo sing nglakoni. Siapa yang mampu membangun pertahanan militer? Siapa yang menjadikan manusia terbelah ini? Ya konsep kehidupan yang kufur kepada Allah. Wadzalika, dan demikian itu jaza, balasan. Itu ya, zalimin, pelaku-pelaku kezaliman. Apa yang dizalimi? Hak-hak jiwanya itu. Itu ya, kalau sandang, pangan, papan, hal-hal yang fisik, ada teknologi yang mampu menyediakan kebutuhannya dengan begitu mudah. Tapi hal-hal yang sifatnya kejiwaan itu jauh dari pengamatan manusia, dan itu jadi tidak menjadi orientasi titik penekanan bahwa manusia itu jiwanya. Ya, maka itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang sudah menaruh kepercayaan. Apa yang kita taruh kepercayaan pada Allah? Allah itu tidak saja pencipta, Allah itu punya hak wewenang membuat standar aktivitas bagi hambanya tadi. Itu ya. Coba ada ajaran agama yang begitu gamblang, kamu hidup untuk apa? Itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ada agama yang begitu gamblang, tujuannya itu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Jadi statusnya sudah dijelaskan, status kamu di dunia ini hamba, kinerjanya penghambaan. Nah, di dalam menghamba itu pilihan terbaik. Kamu dikasih kenikmatan, kenapa kamu minta nikmat lagi? Itu ya. Ketika kamu mengambil larangan Allah itu standar tidak menjalani sebuah aktivitas, itu tenang. Kenapa? Itu mensuplai kebutuhan ilmiah dan alamiah. Larangan Allah itu ilmiah dan alamiah, artinya apa? Tidak melawan kodrat. Masa jangan makan, malah makanlah kamu, disediakan terbaik. Itu ya. Ya ayyuhan nas kulu min thayyibati ma razaqnakum. Ya ayyuhan nas, ya kulu asrobu wala tusrifu. Hadirin rahimakumullah. Maka ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang sudah menaruh kepercayaan kepada standar hidup yang aku turunkan. Tidak mungkin ajaran jiwa itu ya, ajaran hati dan itu aktivitas roh kalau bukan dari yang meniupkan program itu. Wa nafakhtu fihi mir ruhi, kutiupkan di dalam manusia itu jenis ruhku. Berarti konsumsinya dari mana ini? Konsumsi ruh itu tenang. Tenang itu diberikan oleh Allah, bukan yang kita kumpulkan. Ya, kalau kita menaruh kepercayaan pada apa yang kita kumpulkan, aset materialnya berapa, kalau tanah berapa ribu hektar, kalau jabatan itu berapa tahun, ya jabatan militer atau jabatan-jabatan simbol-simbol prestis sosial, itu ya, status sosialnya gimana? Kalau itu tidak langgeng, malah ketika kita menjabat itu sumber kesedihannya. Fir'aun itu sedih, padahal pengawalnya banyak. Fir'aun itu manusia yang paling sedih. Kenapa? Kepercayaannya ditaruh pada diri dan apa yang dikumpulkannya. Masa itu bukan sejarah ya? Makanya apa perintahnya? Ittaqullah. Ittaqo yattaqi, ittaqo itu artinya apa? Joko dengan serius. Mungkinkah Allah memerintahkan menjaga kalau tidak diturunkan sistem penjagaan? Larangan itu penjagaan supaya apa? Kamu tidak dilarang oleh nafsumu. Perintah itu penjagaan supaya apa? Kamu tidak diperintah oleh nafsu. Makanya disebut orang kafir itu apa sih? Qaumul la yaqilun, kaum yang ikatannya itu tidak menggunakan akal. Berarti apa? Motivasinya apa? Ya perut di bawah perut. Untuk apa? Ya jasad ini. Loh, kalau ini yang kita gunakan pandangan hidup, ya apa? Tidak mengulang. Makanya konsep langit itu dari yang meniupkan roh. Itu ya, manusia itu hebat di dalam diri manusia. Malaikat tidak pernah Allah mengatakan wa nafakhtu fihi mir ruhi. Tapi manusia ketika wa idza sawaituhu, saat kusempurnakan kejadiannya, wa nafakhtu fihi, kutiupkan di dalamnya ruhi, jenis ruhku, faqa'ulahu sajidin, sujud. Apa yang disujudi? Kalau iblis melihat bahan materialnya tidak akan mau sujud itu ya. Tapi kalau kita lihat bobot nilai ruhaninya, ya kita akan sujud. Maka kita itu tidak layak sujud kepada sesama kita. Nah sekarang sujud kepada dunia ya. Sehingga para ulama mengatakan wa ayyu bid'atin asna'u min hadza. Adakah bid'ah yang lebih kecil daripada apa? Orang sujud kepada dunia ini. Lu padahal programnya enggak gitu. Kamu itu hamba saya, kamu hanya layak sujud kepada saya Allah. Maka bid'ah yang lebih kecil itu orang sujud kepada dunia ini. Wahum yaqifuna ala asnamihim, mereka sujud bersimpuh di atas berhala-berhala mereka. Loh, kalau kita simpul sujud menaruh kepercayaan kepada dunia yang kita kumpulkan, apa yang tidak sama? Itu ya, jadi berhala akhir zaman itu bukan ketok. Kalau ketok itu patung.
Nabi Ibrahim itu takut. Siapa Nabi Ibrahim dibanding kita? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan anak cucu saya ya Allah dari bersimpuh kepada berhala, mematuhi berhala, nyembah berhala. Sehingga para ulama mengatakan seolah-olah gini Nabi Ibrahim, hindarkan saya dari kesibukan yang memalingkan kami dari engkau ya Allah, juga anak cucu saya. Sehingga Nabi Ibrahim, Nabi Yusuf, ya, tilka nikmatun tamunnu alayya. Juga Nabi Musa, ya, itukah nikmat yang kau berikan kepada saya. Kamu merawat saya semenjak bayi merah, lalu kau kesukuasai diri saya, kau istimewakan saya seorang Bani Israel, tapi bangsa Israel kamu perbudak, hei Fir'aun. Apa itu ya kenikmatan? Oh enggak. Jadi jagalah Allah dengan serius. Apa yang dijaga? Pesan-pesan larangan. Jadikan standar untuk tidak menjalani aktivitas. Jagalah pesan perintahnya sebagai standar untuk menjalani sebuah aktivitas. Masa kita minta diselamatkan, lo minta, dikasih nikmat kok minta? Itu ya. Maka wal tandur. Apa makna tandur itu? Curahkan perhatian, wal tandur, dan tidaklah memperhatikan dengan serius. Ya Pak, nafsun itu diri. Ketika kita bicara diri, bukan fisik, itu ya, bukan jasad, bukan badan. Kalau orientasi fisik, badan, hal-hal yang materi, orang kafir sudah mencapai sukses dalam masalah ini. Tapi mereka ketakutannya sampai menjadi daji seiring fasilitas bahagia dikumpulkan. Mana yang paling bahagia? Menjaga dunia atau dijaga dunia? Itu tipis bedanya. Tidak mesti orang yang punya aset-aset keselamatan itu bisa selamat. Buktinya apa? Fir'aun itu siap menang. Ini pengikutnya Nabi Isa siap kalah. Itulah pertolongan Allah itu ya. Jadi Allah itu kalau nolong, yang ditolong merasa tidak bisa menang, yang dikalahkan merasa tidak bisa kalah. Supaya apa? Kamu yakin, nurut saja. Ya tentukan pilihan Allah. Maka seorang mukmin itu, saya tidak akan memilih kecuali pilihan Allah. Bagaimana saya memilih? Pilihannya sudah ada. Innallaha la yughayyiru nikmatan. Allah tidak pernah merubah nikmat jadi petaka hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sampai manusia yang merubah nikmat jadi petaka, larangannya dirubah jadi perintah, perintah Allah dirubah jadi larangan. Orientasi apa? Keinginan-keinginan. Padahal Allah itu fa'alul lima yurid. Allah itu maha melakukan segala yang Allah kehendaki. Maka larangan Allah itu kehendak hukum, jangan. Perintah Allah itu kehendak hukum, lakukan. Kan simpel itu. Ikhtiar, ya ikhtiar pilihan Allah itu. Saya memilih yang sudah dipilihkan. Ya, kembali kepada ini. Makot damat, apa yang telah diperbuat lihotin untuk hari esok. Itu ya, jangan untuk hari ini. Kalau untuk hari ini berubah-ubah seiring perubahan dunia. Orang kafir berhasil nyebrang kafir, orang muslim berhasil nyebrang keperpihakan kepada muslim. Itu standarnya apa? Kebenaran apa hasil? Hasil. Padahal di akhirat sehari itu 1000 tahun. Itu ya, kalau Allah menggunakan standar keadilan, andaikan kita hidup 1000 tahun tidak pernah maksiat, itu hanya modal hidup sehari di akhirat. Itu ya, maka yang dinilai Allah itu bukan gagal, bukan berhasilnya saja. Yang dinilai Allah itu gagalnya. Maka di mana letak penilaian Allah? Dulu kamu gagal berhasil itu keperpihakanmu itu kepada ajaran Islam apa hasil berhasil atau gagal? Andaikan kita mengikuti setan 1000 tahun berhasil di dunia, itu semuanya kegagalan. Karena kita itu nanti liwatin untuk hari esok. Hari esok bukan pensiun.
Hari esok bukan hari tua, bukan. Ya, minha khalaqnakum, dari bumi ku ciptakan kamu. Wa fiha nu'idukum, ke bumi ku kembalikan kamu. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dari bumi kekeluarkan kamu pada satuan waktu yang bukan satuan waktu di dunia ini. Gampang membuktikannya, gampang. Tidak ada orang yang tidak yakin bahwa dirinya itu dicipta dari bahan mineral bumi. Saat proses penciptaan itu bisa diterangkan. Saya dalam kondisi jadi sperma itu jauh sebelum jadi sperma di bumi, punya kesadaran itu punya, tapi kita tidak bisa menjelaskan. Oh, belum dipasang, tapi saya yakin itu materi itu ada gerak, dan itu tasbih kepada Allah, maka ditutup yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard, aktif bertasbih kepada Allah, segala apa yang di langit dan yang di bumi. Itu bahan kita yang sudah bertasbih. Ini kok lali diajari tasbih? Dengan apa? Mengaktualisasikan hukum-hukum Islam dalam menjalani kehidupan ini. Itu ya, di sana masa depan kita. Coba, ada agama yang begitu gamblang menerangkan status penghambaan, tugas yaitu kekhalifahan, kinerjanya di kekhalifahan. Tujuannya apa? Nanti hari esok, dulu kamu berpihak kepada siapa kamu? Jalan siapa yang kau lewati? Tujuan siapa kau tempuh? Start mana yang kau mulai perjalanan hidup? Itu ditanyakan. Innallaha, sesungguhnya Allah khabir, maha teliti. Khabir itu maha teliti, yang melarang itu yang paling tahu bahaya-bahaya. Itu kan tantangan itu ya. Coba, larangan Allah itu pasti menimbulkan keresahan. Tidak usah keresahan akhirat, di dunia akan timbul. Perintah Allah yang dijalani akan menimbulkan ketenangan. Tidak usah ketenangan akhirat, dunia itu yang dikatakan apa? Surga maupun neraka memduda, yang disegerakan. Kalau mau mudah itu nanti di akhirat. Ya, bima ta'malun, dengan apa kalian menjalani. Bi itu apa? Dengan kan? Ma itu apa? Itu standar apa enggak ini? Perbuatanmu itu ibadah apa adat? Kalau yang aktivitas yang kamu ulangi landasannya itu gagal atau berhasil, itu adat itu. Orang itu akan mengulang-ulang yang menyenangkan. Orang tidak akan pernah mengulang pengalaman pahit. Loh, kalau itu kita jalani, ya bukan ibadah, adat itu. Padahal standar kita itu ibadah jadi hamba. Sehingga ada buku hikmah ini, maka disebut didikan al-hikam. Man abadallaha, ya, man abadallaha linaili ma yarju aw liyadfa'a minhul uquba fama qoma bihaqqil ubudiyah. Siapa yang menjalani kepatuhan kepada Allah hanya berharap keinginannya dipenuhi oleh Allah. Siapa yang beribadah patuh kepada Allah untuk menolak bala Allah, ya, maka itu dinilai belum menegakkan hak-hak peribadatan kepada Allah. Buktinya apa? Setan itu takut diazab oleh Allah. Inni akhafullaha rabbal alamin. Padahal selama ini sudah tidak jadi hamba Allah, tidak pernah takut. Kembali kepada ini. Wattaqullah, jagalah Allah ya. Allah sebagai tujuan, Allah yang menurunkan cara. Tujuanmu Allah, lokasimu nanti akhirat. Itu ya, jaga ini jalan, cara Islam ini. Jadi jaga Allah sebagai tujuan, Islam sebagai cara menempuh menuju tujuan Allah. Makanya tadi wattaqullah, innallaha khabirum bima ta'malun. Allah maha teliti jenis apa yang kamu jalani. Ini adat atau ibadah. Nah, itu ya.
Wala takunu, janganlah kamu ya menjadi. Jadi ada proses ini. Janganlah kamu berproses menjadikan ladzina seperti orang-orang nasullah, ya, yang melupakan Allah. Apa yang dilupakan? Pesan-pesannya. Pesan larangan itu standar selamat kalau kamu jauhi. Pesan perintah itu standar selamat kalau kamu jalani. Selamat larangannya kalau kamu jauhi, tidak selamat kamu. Makanya dikasih rasa. Allah itu luar biasa. Walanudhiqannahum minal adzabil adna duna adzabil akbar la'allahum yarji'un. Itu saking ilmiah dan alamiahnya. Benar-benar akan kami rasakan kepada manusia yang menolak standar penyelamat Islam. Minal adzabil adna, jenis ya konsekuensi azab jangka pendek, duna adzabil akbar, sebelum konsekuensi azab besar. Apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada apa? Standar tadi. Makanya orang-orang yang pedomannya gagal berhasil itu tidak ada tempat kembali. Kalau kita kan enggak, sesat, kita punya setat, balik mana? Setatnya ada Islam. Tujuannya Allah, terus sesat, balik, masih ada titik kembali. Tapi orang kafir tidak punya titik kembali, makanya bingung. Kama tsanil ladzi stauqata naro falamma aqa'at ma haulahu dhahaballahu bi nurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Dia tidak akan kembali, tidak punya titik setatnya, muter bingung. Orang kafir itu bingung. Kenapa? Tidak punya pegangan yang bisa dipertahankan secara ilmiah, tidak punya. Oh, itu nafsu, makanya benturan. Itu ya. Ayat sebelumnya gini ya, ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Insyaallah itu orang kafir. Maka kamu jangan berproses untuk menjadi seperti orang-orang yang melupakan standar hidup Allah, yang itu disuruh mengingat. Mengingat itu ada aktualisasinya. Mengingat nama itu ada konsekuensi. Bagaimana saya memanggil orang tua bapak, tapi nasihatnya, wewenangnya tidak dipakai. Ibu, bukan sekedar memanggil itu lah karo, tapi kesadarannya itu mematuhi. Ayo, ingat status hak, wewenang atau ingat nama? Ya dua-duanya. Kita mengingat nama itu, di balik nama itu ada person. Siapa? Allah yang Maha Kasih. Tak pilih kasih, dikasih larangan, dikasih standar hidup, padahal Allah itu tidak butuh. Tujuannya apa? Supaya terpola hubungan patuh, ya, mematuhi. Loh, Allah itu sebetulnya untuk siapa? Ya, untuk kita sebetulnya. Allah itu kan malakum min ilahin ghairuhu. Malakum, tiada buat kamu jenis Tuhan selain Allah. Jadi Allah itu untuk kita. Mulia enggak ketika kita dimiliki oleh Allah ya? Kalau kamu sudah tidak dimiliki oleh Allah, nafsu yang akan menjadi kendali aktivitas itu. Mana yang takut hukumannya atau sebab dihukum? Sebab hukuman yang harusnya kita takutin. Apa sebab hukuman? Yaitu meninggalkan standar hidup yang Allah perintah untuk menjaga. Ya, fa'ansahum, maka akibatnya adalah fa'ansahum, Allah melupakan diri mereka. Apa? Anfusahum, terhadap diri mereka sendiri. Jadi hal-hal yang sifatnya kejiwaan itu perlu diingatkan, menghidupkan, membangkitkan kesadaran yang mati. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulam minhum
Allah lah yang membangkitkan seorang utusan dari kalangan mereka sendiri. Itu bahasanya untuk jiwa itu membangkitkan. Kenapa? Kesadaran ini bisa mati. Kamu hamba, tugasnya menjalani penghambaan. Ketika kamu diangkat jadi hamba, itu kemuliaan. Apalagi yang kamu minta saat diangkat jadi hamba? Itu ya, Masya Allah. Ulaika umul fasikun, ulaika mereka yang merupakan standar pengaman dari Allah. Umul fasikun, mereka lah orang-orang fasako. Fasako itu keluar. Makanya tikus itu disebut fawaisiko, muncul tenggelam. Kita itu kalau mengikuti standarisasi gagal berhasil, pasti kita bingung. Itu ya. Maka diciptakan sistem supaya tidak gagal, sistem supaya berhasil. Gak ono itu, dunia itu ya gagal berhasil. Itu ya, sifat dunia itu ya gagal berhasil, sedih, senang, ya, bahagia, sengsara. Itu sifat dunia. Ayo, bisa manusia menciptakan sebuah sistem pengaman senang terus? Bukan sifat dunia itu. Bagaimana supaya tidak sengsara terus? Gak ono. Sifat dunia itu. Makanya Nabi Ibrahim, inilah uhibbul afilin. Aku tidak suka karakter yang muncul tenggelam ini. Bingung nanti. Aku ingin yang tetap, larangannya tetap tidak berubah. Seiring apa? Perubahan gagal berhasil. Itu ketenangan itu di sana. Ketenangan itu dari langit. Ketenangan tidak bisa dicipta manusia, dan letak ketenangan itu bukan di tangan, tapi di hati. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang menurunkan ketenangan di dalam hatinya orang-orang yang menaruh kepercayaan kepada standar pengaman dari Allah. Di mana? Di hati, di hati. Maka orang yang paling cemas itu Fir'aun, orang yang paling cemas itu Qarun, orang yang paling cemas itu orang-orang yang menentang sistem pengaman Islam. Fir'aun itu tentaranya akeh, tapi dia tidak percaya ada satuan elit khusus yang diciptakan untuk dirinya. Itu pun tidak aman. Akhirnya apa? Jangankan menyelamatkan keluarga pengikutnya, dirinya sendiri tidak bisa selamat. Matinya Fir'aun itu bukan dalam rangka pertempuran tentara lawan tentara. Itu matinya seperti anak bayi, tersedak air. Tidak bisa selamat. Walillahi junudus samawati wal ardh. Prajurit Allah itu langit bumi. Itu ya, tidak usah diturunkan dari langit. Itu ya, tidak usah diturunkan dari langit. Menghadapi air dunia ini saja. Makanya sekarang ini kan lebih abstrak. Lautan dunia menjadikan manusia takut. Itu ya. Tapi tidak takut tenggelam dalam alam kejahiliaan. Itu ya, takut api dunia, padahal hatinya sudah dipenuhi dengan api-api dunia ini. Mereka lah orang-orang yang fasik, keluar dari standar pengaman Allah. Maka la yastawi, tidak sama. Artinya apa? Kita disuruh mengidentifikasi mana ahli neraka, mana ahli surga. Ahli neraka sing perang hari ini, itu ahli neraka. Bahasanya api itu. Kullama auqadu naran lil harbi atfa'a Allah. Setiap kali mereka menyulut api peperangan, Allah yang memadamkan. Itu ya. Jangan dikira ini bukan tanpa kesengajaan. Itu terorganisir rapi. Tidak sama penghuni neraka wa ashabul jannah dan penduduk surga. Di dunia tidak kelihatan mana yang paling cemas, mana yang paling tenang. Ya namanya dunia itu biasa, kondisi berubah-ubah. Tapi kalau kita ini, kita ikutkan sesuatu yang berubah-ubah, bingung kita. Loh, nggak bisa dipegangi. Dulu dilarang, sekarang diperintah. Dulu dianjurkan, sekarang dicegah. Mana yang kita pegangi? Seiring perubahan-perubahan itu. Padahal hati itu goncang kalau diisi bukan dengan ajaran yang memantapkan diri kita. Dan itu tidak mungkin kecuali kembali kepada isi, bahwa Islam itu isi.
Ashabul jannah, ya, penduduk top surga itu humul faizun, mereka lah orang-orang yang sukses. Dunia ini tenang, masuk kubur tenang, bangkit dari kubur membawa ketenangan. Itu ya, akibat apa? Menjalani hidup ini dengan ajaran Islam, diturunkan dunia dengan dibekali, nanti masuk barza pembekalannya ada, nanti bangkit dari barza kita bersuah kepada yang membuat fase-fase kehidupan itu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kesadaran yang harus dibangkitkan. Nah, coba sistem itu, lau anzalna hadzal Qur'an, ya, sekiranya kami turunkan Quran ini, itu ya, kepada alam yang proses kejadiannya itu jutaan tahun. Maksud ini kan kesadaran luar biasa ya. Andaikan kuturunkan pengaman ini ala jabalin, atas gunung, yang proses kejadian gunung itu lebih dulu dari kita. Bumi ada sebelum manusia ada. Ayo mana? Kokoh mana? Ya kuatan gunung ya. Itu ya. Andaikan materi tuntutan beribadah Quran ini diturunkan kepada gunung, la ra'aitahu, benar-benar kau melihatnya, Muhammad, khosyi'an, masya Allah, mutasaddian, terbelah min khosyatillah, lantaran takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini materinya. Iblis takut azabnya. Loh, padahal dia dicabut dari menjalani tugas Islam itu, tidak pernah takut ini. Itu ya, jadi ketakutan naluriah dengan ketakutan yang hidayah itu beda. Kalau takut naluriah tidak usah diajari, binatang punya. Binatang itu sampai taruh membela apa? Induk binatang membela anak-anaknya. Ya, seekor ayam punya kasih sayang melindungi anak-anaknya. Masa pernah sampai petik kita takut kita kepada anak. Itu naluriah, tidak usah dipupuk, sudah dipasang. Tapi pernahkah kita takut kalau status penghambaan Allah ini dicabut dari kita? Ini kan butuh ditumbuhkan terus ini ya. Man abadallaha liyarju minhu, siapa yang mematuhi hak Allah hanya sekedar supaya kesenangannya dipenuhi, harapannya dipenuhi Allah. Auliyat fa'amin al-uqubah, hanya sekedar menolak supaya tidak disiksa, dihukum Allah. Fama qama bihaqqil ubudiyah, maka dinilai dia belum melaksanakan hak-hak peribadatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kan bukan hamba waktu senang lupa Allah, ya, waktu susah ingat Allah. Jadi ingatnya temporal. Padahal Rasulullah SAW, kana Rasulullah yadhkurullah ala kulli ahyani. Rasulullah itu mengingat Allah dalam segala kondisi. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kalau tidak terlentang ya berdiri, kalau tidak ya duduk. Jadi aktivitas berdiri, terlentang, duduk itu mewakili aktivitas 24 jam. Itu orang-orang yang mengingat Allah. Itu ya. Apa yang diingat? Pesan-pesannya tadi. Ojo lali nak yo. Ojo lali bapakmu lho. Lu kulo eling bapak. Tapi perintahnya gak dieling, larangannya juga gak dieling. Banyak yang kita lupakan itu status Allah itu yang berhak mencipta, Allah yang berhak memerintah ciptaannya. Watilkal amsal, itulah pembanding ya, amsal, pembanding peristiwa takutnya setan kepada hukuman tapi tidak pernah takut dipecat jadi hamba Allah. Amsal nadribuha, kami membuat pembanding itu linnasi, untuk manusia. Untuk apa? Manusia itu dikasih akal untuk mencerna yang didengar, yang dilihat. Pijakannya apa? Ini loh standar Islam. Yang kamu dengar, ojo langsung kamu lakoni. Pikir, mendengar tidak seperti melihat. Pengetahuan melihat tidak seperti mendengar, tidak seperti menyaksikan langsung. Pengetahuan menyaksikan langsung tidak seperti mengalami langsung.
Tapi standarnya apa? Oh, no pijakannya. Itu bukan kebijakannya tidak gagal, tidak berhasil, bukan itu pijakannya. Itu ya. La'allahum yatafakkarun, agar memicu kesadaran fikir. Jadi larangan Allah itu fikir. Ojo berpikir ganti. Perintah Allah pikiran. Jangan berpikir ganti. Makanya ada kaidah berpikir Islam ini. Sal tafakuhan. Bertanyalah untuk mendalami, memahami. Oh, perintah Allah perintah bertanya, tapi mempertanyakan Allah tidak boleh. Sal tafakuhan. Bertanyalah untuk memahami supaya kamu paham. Apa yang ditanyakan? Iya, Allah itu melarang ya. Padahal Allah tidak butuh. Allah itu perintah. Allah tidak butuh. Ada apa? Itu ya. Walatas al ta'anutan. Jangan kamu bertanya untuk mempersulit. Itu artinya mensoal. Kamu yang ditanya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak ditanya apa yang sudah diperbuat oleh Allah, bikin standar larangan, standar perintah. Wa hum yus'alun. Kamu yang ditanya. Di hadapan perintah itu kamu cerna enggak? Itu kamu cerna apa enggak? Jadi membaca Quran itu memicu kreativitas fikir kita. Makanya lal ibadah kal fikr. Tidak ada ibadah seperti ibadahnya berpikir. Itu ya. Sehingga Rasulullah terakhir surah Al-Imran ini, ya, ulil albab, Rasulullah menangis sepanjang malam waktu itu karena turun inna fi khalqis samawati wal ikhtilafil laili wan nahar. Itu sampai Rasulullah semacam itu. Jadi muslim itu berpikir, bukan berpikir menolak, berpikirlah menerima. Karena akal itu bukan diciptakan oleh Allah untuk menentang, tapi menerima ajaran. Beda loh pendekatannya. Bertanya menggugat dengan bertanya memahami. Bertanya supaya lebih mudah, bukan bertanya malah mempersulit masalah, sehingga nyerekal. Sekarang kan nyerekal loh. Menurut saya itu siapa? Manusia dikendalikan oleh suka tidak suka. Suka kamu itu menurut siapa? Itu kan itu ya. Jadi ibadah itu semacam itu dalam Islam. Kalau di luar Islam kan enggak, kamu percaya enggak boleh bertanya. Islam enggak, kamu percaya enggak boleh langsung bertanya. Itu. Kenapa siap jawaban Allah ini? Nah, kalau kita mengingat ini, alhamdulillah ya Allah, jadikan muslim. Kalau bukan jadi muslim itu enggak punya standar untuk berpijak dalam berpikir dan bertindak. Lalu minta apa lagi? Nikmat apa lagi? Itu sudah dikasih nikmat. Hadirin rahimakumullah, sudah saya. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang kita telah diantarkan oleh Allah menjadi hidayah, yang hidayah itu semakin kuat saat kita landasi dengan beraktivitas fikir untuk menerima, bukan untuk menolak. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.